Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Elizabeth Romauli, dalam video kali ini dengan topik yang tidak kalah menarik dengan topik yang sebelumnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas satu topik, yaitu memotivasi karyawan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari motivasi? Motivasi adalah suatu dorongan internal dan juga eksternal yang asalnya dari diri seseorang dan diindikasikan dengan adanya suatu hasrat serta minat, dorongan serta kebutuhan, cita-cita serta harapan, dan juga penghargaan yang diikuti oleh penghormatan untuk mencapai tujuan tertentu. Lanjut, setelah kita tahu definisi dari motivasi, kita juga harus tahu tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi motivasi. Ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi motivasi meliputi pendidikan, kebutuhan, harapan, harga diri, prestasi, tanggung jawab, serta kepuasan diri. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi meliputi lingkungan kerja, supervisi, jenis dan sifat pekerjaan, kompensasi, dan juga penghargaan dari pekerjaan tersebut. Berdasarkan laporan hasil penelitian tentang gaya manajerial 16.000 manajer di Amerika Serikat, didapatkan data bahwa manajer dengan motivasi berprestasi yang rendah memiliki karakter yang pesimis dan tidak percaya dengan kemampuan bawahannya. Sedangkan manajer dengan motivasi berprestasi yang sangat tinggi memiliki karakter yang optimis dan selalu memandang bawahannya dengan baik. Motivasi manajer dapat diproyeksikan pada bawahannya. Apa sih maksudnya? Bagi manajer yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, selalu memperhatikan aspek-aspek pekerjaan yang harus diselesaikan dan mendiskusikan tugas pekerjaan tersebut kepada bawahannya, sehingga bawahannya akan menerima hal tersebut. Yang ketiga, manajer yang bermotivasi berprestasinya tinggi cenderung menggunakan metode partisipasi pada bawahannya. Sedangkan manajer dengan motivasi berprestasi yang sedang dan juga rendah selalu menghindari dalam interaksi dan komunikasi terbuka. Yang keempat, manajer dengan motivasi berprestasi yang tinggi lebih memperhatikan pada manusia dan tugas produksi. Manajer yang prestasinya sedang lebih memperhatikan tugas atau produksi. Sedangkan manajer yang prestasinya rendah hanya memperhatikan kepentingan pribadi dan tidak menghiraukan kepentingan bawahannya. Nah, kita kan sudah membahas nih bagaimana definisi motivasi dan juga faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi dari motivasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik memotivasi dalam pekerjaan. Teknik untuk memotivasi kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teknik pemenuhan kebutuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan dasar bagi perilaku kerja. Motivasi kerja akan timbul apabila akan memenuhi kebutuhan seperti yang telah dikemukakan oleh Maslow. Teori yang dikemukakan oleh Maslow disebut teori hierarki kebutuhan. Teknik yang kedua yaitu teknik komunikasi persuasif. Teknik ini merupakan salah satu teknik memotivasi kerja yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pekerja dari luar diri. Nah, teknik komunikasi persuasif ini punya satu rumus nih teman-teman. Rumusnya yaitu A, D, I, D, A, S, atau kita bisa disebut dengan Adidas. Apa sih maksud dari rumus tersebut? A
yang berarti attention, yaitu perhatian yang penuh. D yang berarti desire, yaitu hasrat dan keinginan yang membara. I yang berarti interest, yaitu minat dan juga kepentingan. D yaitu decision, yaitu keputusan yang tepat. A yang berarti action, yaitu tindakan yang nyata. Dan yang terakhir yaitu S yang berarti satisfaction, yang merupakan kepuasan atas hasil yang telah dicapai. Dalam dunia pekerjaan, banyak sekali ditemukan permasalahan karyawan yang kurang atau tidak termotivasi. Nah, kita sebagai seorang manajer harus mengetahui tanda-tanda seperti apa sih karyawan dengan motivasi yang buruk. Nah, untuk mengetahui apakah seorang karyawan kehilangan motivasi, tidak selalu mudah nih teman-teman, karena jarang para karyawan yang menunjukkannya. Namun, hal ini dapat kita ketahui dengan perubahan sikap dari para pekerja kita, yaitu tidak bersedia bekerja sama, tidak mau menjadi sukarelawan, selalu datang terlambat, pulang lebih awal, bahkan mangkir tanpa alasan, memperpanjang waktu istirahat dengan bermain game, tidak menepati tenggat waktu tugas, tidak mengikuti standar yang ditetapkan, selalu mengeluh tentang hal sepele, saling menyalahkan, dan yang terakhir, tidak mematuhi peraturan. Masih banyak loh manajer di Indonesia yang sampai saat ini belum tahu nih cara untuk mengatasi penurunan motivasi para pekerjanya. Nah, solusi yang cocok untuk mengatasi penurunan motivasi karyawan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kuratif. Pendekatan kuratif dapat kita lakukan dengan melihat masalah apa yang menimbulkan penurunan motivasi tersebut. Apabila masalahnya tidak terlalu penting, maka kita tidak perlu merasa putus asa. Tetapi lain halnya bila masalah itu penting dalam pekerjaan, maka salah satu caranya yaitu dengan berbicara secara terbuka kepada para atasan dan juga konselor. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan antisipatif. Karyawan sebaiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, berusaha menenangkan hati sewaktu bekerja dan jangan terganggu dengan perasaan yang gelisah. Bila merasa gelisah karena hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, maka sebaiknya kita menenangkan diri terlebih dahulu di luar ruang kerja dengan cara yang diyakini masing-masing dapat berhasil. Misalnya seperti berdoa atau berolahraga. Nah, udah selesai nih pembahasan topik tentang motivasi karyawan di video kali ini. Semoga pembahasan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya, sampai jumpa.